Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambungan kajian kita, kajian awak, Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat 7, halaman 516. Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat 7, halaman 516. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Ayat yang lalu teguran dan peringatan kepada orang-orang yang beriman, agar orang-orang yang beriman itu ketika menerima info, kabar, berita, hendaklah mereka menapis, menyaring, meneliti, menyelidiki berita itu terlebih dahulu. Lebih-lebih berita atau info itu disampaikan oleh orang-orang yang fasik. Dan di zaman kita sekarang, di negeri kita, banyak info-info, berita-berita, kabar-kabar yang beredar. Lebih-lebih di media sosial, di HP. Terutama berita itu dibawa oleh orang fasik, yang memang mereka namanya fasik. Fasik itu orang yang keluar daripada ketaatan, keluar daripada syariat, keluar daripada ajaran Islam, meskipun dia tetap Islam. Tapi kelakuannya, perbuatannya, sikapnya, tingkah lakunya, tindakannya sudah jauh menyimpang, keluar, melesat dari syariat atau ajaran Islam, tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Namanya orang fasik. Jika datang orang seperti ini membawa berita, lebih-lebih berita itu bisa memecah belah, bisa merusak, bisa membawa petaka dan bencana, bisa mengakibatkan putus hubungan kita sesama muslim, sesama orang mukmin. Fatabayanu, harus diselidiki, ditelusuri, diliai, dimudiai, dibalik-balik, coba manggang, ditulungkuit, ditalantangkan. Jangan langsung dilutok, dilulu, ditelan mentah-mentah. Itu peringatan kepada orang beriman, teguran. Nanti menyesal lantaran kita salah paham, salah terima, salah keputusan, kita ponis yang bukan-bukan kepada saudara sesama Islam, sesama Muslim. Nanti nadimin, kamu menyesal. Inilah
tuntunan Quran kepada kita, terutama di zaman yang serba berita itu cepat tersiar. Contoh saya di Makkah ke petang, kami senasinan tidak tahu berita, tapi di Indonesia lah heboh media. Badai, ada ulama berkelabian dalam menyampaikan berita. Sebagian banyak tidak tahu. Dan tabang-tabang itu tidak tahu orang. So, sebagian di masjid, sebagian di ujung, sebagian masih di hotel. Nah, tapi berita secepat kilat lah tiba di Indonesia, di kampung halaman. Nah, kampung sendiri, yoduh. Kan berita kan. Itu kan berita biasa. Bagaimana kalau berita luar biasa yang bisa menggoncangkan, menghebohkan, menjatuhkan harga diri, kehormatan, kemuliaan seseorang, lebih-lebih direkayasa. Nama saya Reka. Direka-reka. Dibuat-buat, dibikin-bikin, diputar balikkan fakta dan kenyataannya. Kena santiangnya tukang kocok, bahasa orang wak lah dulu. Dek santiangnya tukang bisa luang, bacarai pinang dari tampuknya. Lepeh si dia dari gagangnya tu. Dia tukang bawa saluang tu. Pandainya tukang bisa luang. Itu kan suatu bahasa. Pandainya orang menggili, membawa berita, menyampaikan, melepoh, menukuk, menambah. Orang kalau sesuai dengan saluang itu kan terpana-pana atau buai-buai. Sampai hebatnya tukang saluang, tangga, lepeh, pinang dari tampuk, sirih dari gagang. Bacarai orang itu. Hati-hati. Nah, kini wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, hai orang-orang yang beriman, wa'lamu, ketahuilah, kata-kata wow di belakang itu kan kamu, kalian, diarahkan kepada orang beriman. Dan ketahuilah olehmu, wahai orang beriman, anna fikum Rasulullah, bahwasanya fikum, di tengah-tengah kamu ada Rasulullah, masih hidup kalau di zaman dulu. Kalau kini ada ajaran Rasulullah, ada sunnah Rasulullah, ada tuntunan Rasulullah yang dilanjutkan oleh para ulama. Karena ulama lah yang mewarisi Nabi. Kalau ulama di tengah-tengah kita ada ulama yang mengetahui tuntunan Nabi, ajaran Nabi, sunnah Nabi. Bukan ulama pengganti Nabi. Ulama tidak pengganti Nabi. Nabi Rasulullah berakhir. Cuman ulama mewarisi dakwah Rasul. Beliaulah ulama-ulama itu yang akan melanjutkan tugas mendakwahi, mengajari, menyampaikan, menasihati, menuntun, mengarahkan kaum muslimin. Kita lanjutkan dulu terjemahannya. Lau, jikalau sekiranya yuti'u, dia Rasul itu yuti' mentaati, mematuhi kamu, fi kathirin, dalam banyak kasir kan, dalam banyak kasir, dalam banyak minal amri, dalam banyak daripada urusan, banyak hal, banyak perkara,
langsung saja dituruti oleh Rasul mentah-mentah, mengiyakan apa yang kamu ingin, apa yang kamu inginkan, la'anittum. Sungguh, la'anittum, kamu akan mengalami kesusahan, kepayahan. Walakin Allah, tetapi Allah, lakin habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah habbaba, menjadikan kamu cinta, habbaba ilah, mencintakan kepada kamu iman. Jadi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu, dan Allah zayyana, menjadikan hiasan sehingga dia indah. Zayyana, menghiaskan, menjadikannya indah. Dianya keimanan itu fi qulubikum, dalam hatimu. Wa karraha ilaikum, dan Allah menjadikan kamu pula karraha, membenci. Karraha, Allah menjadikan kamu membenci al-kufra, kekafiran, al-fusuk, kefasikan, wal-isan, kedurhakaan, isyan. Ulaika, mereka itulah humur rasyidun, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti tuntunan atau petunjuk ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Mari kita pahami. Salah satu kebahagiaan, yang kebahagiaan itu tidak dapat diukur, ditakar dan ditimbang. Itu kebahagiaan para sahabat-sahabat yang hidup di masa dan sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Nabi itu berada di tengah-tengah mereka. Hidup di tengah-tengah mereka. Mereka bisa bertanya kepada Nabi. Apa-apa yang terjadi langsung kepada Nabi. Kita tidak melihat sosok Nabi, tidak ketemu dengan Nabi, tidak bersua. Kita hanya bertemu dengan para ulama, para ustaz. Sehingga bagaimana pengaruh besarnya seorang Nabi. Yang Nabi itu lebih mencintai kita. Nabi itu lebih mencintai awak, lebih tahu tentang awak. Sangat-sangat cinta kepada kamu. Sangat-sangat perhatian kepada kita umatnya. Jangankan Nabi lah. Jangankan Nabi lah. Sedangkan pemimpin kita, tokoh kita, orang yang menjadi ikutan di kita atau panutan kita dalam kehidupan sehari-hari lah, kan ada panutan awak, ada tokoh awak, ada pemimpin awak, dan seterusnya. Sangat dakik, sangat perhatian kepada kita sebagai rakyatnya, sebagai anggotanya, dan seterusnya. Lalu tiba-tiba wafat, matinya. Ada sesuatu yang hilang yang tidak bisa kita lukiskan, melukiskan. Membikin orang lemah, goyang pas dia hilang semangat hidupnya. Pernah merasa itu enggak? Orang yang paling dakik, Pak. Mbok sendiri pernah mengalami kehilangan kawan-kawan dekat, lemah, Pak. Lemah. Ada yang membikin kita kok enggak semangat. Karena begitu besar peranannya, pengaruhnya
kedekatannya dengan kita. Tiba-tiba meninggalnya, kita lama. Bayangkan kalau Rasulnya wafat. Makanya Umar nak nerima. Umar bin Khattab nak nerima kematian Rasul. Nak percaya Rasul mati gitu. Ini begitu kehilang. Awak dia tak, itulah awak. Awak aku dia tak pernah bersuai Nabi. Sehingga tak biasa-biasa. Apalagi orang yang tak tahu sejarah Nabi. Pribadi Nabi, kehidupan Nabi, ajaran Nabi biasa-biasa saja. Sehingga tak ada tumbuh sayang, suka, senang, rindu. Karena kita tak tahu sosoknya. Tak tahu kita betapa Nabi itu sayang kepada sangat. Istilahnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Rasul itulah begitu perhatian kepada kita, sehingganya kepada orang mukmin itu Raufur Rahim dalam Quran itu. Ketemu nanti surat Taubah ayat 128 menjelaskan betapa Rasul itu betul perhatian. Itulah kemuliaan sahabat, kebahagiaan sahabat. Zaman yang tak ada, zaman seperti itulah. Di tengah-tengah mereka ada Rasul. Nah, kepada sahabat-sahabat tiba teguran itu. Di tengah-tengah kamu, hai kaum muslimin, kaum mukminin, ada Rasulullah. Ada Rasulullah di tengah-tengah kamu semua. Tentang kau apa? Manga-manga, seketik-seketik Rasul, seketik-seketik Nabi. Manga-manga sih. Asin yang terjadi ke Rasul Pak ini. Karena Rasul itu bagaikan, ya tak bisa dilukiskan. Tak bisa dilukiskan. Awalamu, hai orang-orang beriman, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasul yang lebih tahu tentangmu, apa yang berguna, apa yang bermanfaat untukmu dibanding dirimu sendiri. Karena Rasul itu menerima wahyu daripada Allah. Yang ada di benak, di pikir Rasul itu adalah umatnya. Bahkan beliau untuk umatnya mau mengorbankan, memberikan apa saja demi umat. Apalagi tengah-tengah sahabat. Sampai ada orang minta kepada beliau, lah habis, tidak ada oleh orang minta ya, beliau bagian, beliau carian. Itu satu ya, pembuka. Di tengah-tengah kamu, wahai orang beriman, adalah Rasul. Kalau kita bawa kepada sahabat, kalau kita kini, Rasul itu sosoknya tidak ada oleh. Yang ada cuma ajarannya, sunnahnya, petunjuknya, tuntunannya, risalah yang dibawanya. Termasuk yang kita baca kini, yang kita pelajari kini adalah ikulah peninggalan Rasul. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sangat agung. Kemudian tadi kita kecil di zaman waktu ini dia Rasul tidak ada, kita bisa hanya kepada pewaris Rasul. Ulama lah. Ulama-ulama yang alim, yang memang jadi contoh tauladan, suri ikutan, suri tauladan yang baik. Ulama, bukan penceramah, ulama. Kini itulah masalahnya. Kalau lah pandai orang ngaji itulah ulama. Lah aneh-aneh pakaian seketik, nah ulama. Lah pakaiannya nanti pakaian tertentu khas itu lah
Kadang-kadang jelong tobat, kadang-kadang jelong hijrah, itulah jadi ustaz, itulah kita orang lah ulama. Gampang lo jadi ulama jadinya. Lah viral kini. Ada orang kaji itu galak-galak, saya mencecek-cecek orang, menyalah-nyalah kepanjangan saya ulama aja. Kini kau dah kaji menyalah adat kepanjangan saya kaji orang. Adat di salahnya, ini imam di salahnya, orang Minang di salahnya, itu jadi ulama. Gampang sih. Tidak semudah ulama, orang menghabiskan umur, waktunya, pikiran, tenaganya untuk agama. Dalam ilmunya luar biasa, mengetahui ajaran Nabi Sunnah Nabi. Nah, sepeninggal Rasul, sialai. Kau ulama kita apa ya? Tidak bisa kita sampai ke Rasul kena melalui ulama. Kembali ke Quran, kembali ke hadis itu kemana? Tentu melalui ulama. Ada orang yang melompek sekali. Kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah Nabi. Tidak bisa melompek deh. Bara janjang yang kita lewati. Ini kembali kepada Quran dan hadis itu, tentu kembali kepada ahlinya. Kembali kepada sunnah itu kepada yang itu sunnah Nabi. Siapa itu? Dan di tengah-tengah kamu, hai sahabat-sahabat, ada Rasulullah. Di tengah-tengah kamu, hai kaum mukminin, ada ajaran Rasulullah. Ada pusaka Rasulullah. Ada yang akan meneruskan warisan Rasulullah itu, ulama. Kalau ada persoalan, ada masalah, maka kembalilah kepada ajaran Rasulullah itu. Di mana kita kini tentu melalui pewarisnya melalui ulama. Dengan catatan yang tadi, jangan capek semancap orang, magiah orang gelar ulama. Kini kena acok lu terangah di kita syekh. Sekitar orang syekh. Kalau bahasa syekh. Syekh itu secara bahasa ini artinya. Orang umur 50 tahun kata itu dah syekh. Secara bahasa. Tapi yang dimaksud syekh, guru besar luar biasa. Orang alim. Mendalam ilmunya. Itu kan awak lu nama syekh tu. Imam Ghazali syekh. Ibn Taimiyah syekh. Ini orang-orang yang telah mendalam ilmunya. Faqih, alim, rasih. Ini orang setiap syekh saya. Di kampung mau pagi-pagi orang syekh. Ustaz yang kembali adalah syekh lo. Jadi gampang lo magi-agi. Kecek awak, pendapat awak nan bodoh-bodoh. Jangan capek-capek saya mengenonggoan kemuliaan. Dijunjungkan ke kepalanya, ko syekh lah, ko ulama lah namanya, ko Allah. Kalau panggil buya, biasalah buya tu kan panggil awak. Buya tu kan apa den artinya awak aja dah. Nah, kita kembali ke Rasulullah tu kembali kepada ulama. Karena dia yang mengetahui ajaran Nabi, sunnah Nabi, peninggalan Nabi. Cuman tak sambarang orang lo kecil-kecil anggap penceramah bukan ulama, tapi ulama ada yang menceramah. Bahkan ada ulama yang tak pandai berceramah, tak viralnya. Sebut dino dalam ilmu, fikihnya dalam segala macam, tapi mengolah kata tak pandai. Tapi ada orang yang ilmu tak bara, cuman pandai maulah, malah bara. Ayatnya bisa jam-jam ceritanya. Itu kita kenang kan, kita kenang. Nah untuk itu, lau yuti'ukum, jikalau sekiranya dia Rasul itu yuti'u atau yuti'u mentaati kamu, mentaatiku memperturutkan, mengiyakan. Kamu fi kathirin, dalam kathir, dalam kebanyakan, dalam banyaknya minal amri urusan, dalam kebanyakan urusan perkara dan hal-hal yang kamu hadapi, yang kamu katakan, yang kamu sebutkan, yang kamu sarankan, yang begini-begini,
Langit tu. Kalau diperturutkan Rasulullah, kamu yang susah. Akibatnya kamu sendiri yang mengalaminya. Seperti contoh ayat yang di atas. Ada yang membuat berita, dikatakannya kaum Bani Mustalik itu tidak mau bayar zakat. Bahkan mereka berniat menolak dan menentang, memusuhi. Berita itu dibawa ke Nabi. Kalau Nabi Yuan lah, terjadi perang. Kan? Kita kanang kaji yang lalu. Ada seseorang Rasulullah utus untuk pergi ke tampek namanya Bani Mustalik. Bangga memungut zakat karena mereka telah berjanji untuk mengeluarkan zakat kalau mereka lah panen. Sebab mereka telah masuk Islam, mengakui keislaman, lalu perintah Rasulullah, kalau begitu tiba masuk, tiba waktunya nanti kalian harus mengeluarkan zakat. Maka Rasulullah utuslah seseorang, kan itu kaji ke petang, tanpa menyebut nama lah, pergi ke daerah itu. Deknya lah ada yang masalah yo kaum itu dulu atau kau bagaimana. Lalu agak gentarnya, agak kedernya pergi ke situ. Dan orang kampung situ, Bani Mustalik itu lama siapkan harta untuk diserahkan. Mencari orang kumpul itu lah susuri isinya. Baliknya melapor ke Nabi ke Madinah, ya Rasulullah, orang sini tidak muah mengeluarkan zakat, bahkan berniat untuk menyerbu segala macam. Andaikan Nabi Yuan, berita yang kamu bawa tu diperturutkan Nabi, atau tanpa capek orang tu datang ke Madinah menginformasikan apa terjadi, kamu yang susah. Itu contoh. Jadi andaikan Nabi perturutkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu sampaikan, dalam setiap perkara kamu susah, kamu yang payah. Untuk itu serahkan sajalah kepada Nabi, karena Nabi lebih gitulah. Dia Nabi tidak boleh, serahkanlah yang paling yang tahu dengan ajaran Nabi. Buat ulama. Masuk masalah memilih pemimpin, gitu kan? Menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Pokoknya dalam kehidupan sehari-hari lah. Kalau masalah barale, masalah kawin, masalah haji, masalah puasa, termasuk masalah menentukan awal Ramadan, 1 Syawal, jangan awak lo heboh. Sarahlah kepada orang ahlinya. Ulama gitu, di tengah-tengah kamu ada ahlinya. Jadi kadang-kadang orang yang tak pernah sembahyang pun lebih tahu lo pada orang sembahyang. Ayo lo heboh. Cari ya mereka diperturutkan. Jadi di tengah-tengah kamu, wahai kaum muslimin, hidup Rasulullah. Maka serahkan kepada beliau. Beliau adalah utusan Allah. Beliau mengucapkan dan menyampaikan sesuatu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, gitu. Dakwah balik ke ulama. Jangan diajari ulama kadang-kadang bala mononyen masyarakat santiang lah pada ulama. Dengan mengaji enggak, ketika orang mengaji larinya lebih santiang lah pada ulama nak mengaji. Itu kami nan jolong-jolong baraja mengaji, pandai ceramah, itulah pandai lah menyalani Imam Syafi'i,
menyalahkan imam-imam Maliki lantaran guru-guru hidangannya tidak sesuai dengan ajaran itu, Allah insyaAllah mampunis. Tetangkok kan? Ini mengaji baru, ya Ustaz. Ustaz ko ndak lo syekh besar, ndak lo ulama besar. Baru tamat lo. Baru tamat lo di ulang kali 4 tahun kemudian lah menjadi guru. Lalunya mengecek kaji bagaimana begini begitu. Adalah nama-nama ceramah segala macam. Lalu satu lo nyampaian. Alai salah lo ulama-ulama besar dunia. Imam Ghazali lo ni salahnya. Imam Syafi'i sahiko. Berpengalaman mo kecil, berpengalaman kah? Dulu mo kan lama di Masjid Raya. Lama sejak bujang lah. Sejak bujang. Kemudian sekitar tahun 2000 sabalihan kateh lah. Bo masih aktif di situ. Bahkan jadi pengurus dan menjadi pembina. Adalah masuk seseorang ke kantornya di depan sampai kami dua. Sampai cerita beliau bagaimana begini menyalahkan imam-imam besar. Masuk mencela Imam Ghazali. Pernah dengar Imam Ghazali? Kitab Ihya Ulumuddinnya bagaimana begini. Kamu ndak lebih pandai daripada orang kau, tapi gak pandai juga ni. Ilmu awak padahal lalunya sentiang aja kan. Lah selesainya mengecek. Lalu kita tanggapilah. Dah selesai sinang ngecek. Nah, angku lah pernah membaca kitab Ihya Ulumuddin tu. Tidak pandai bahasa Arabnya, terjemahnya lain. Kok membaca barat atau baca baru. Ambo sebenarnya tidak lo membaca, tapi kok kekecek guru wah. Di mana aku belajarnya? Rupanya gurunya tamat di Arab Saudi. Orang ulama Arab Saudi itu sebagiannya anti tasawuf, yang menyalahkan sekian banyak kekeliruan kitab Ihya Ulumuddin, banyak hadis palsu bagaimana. Itu juga aku pernah baca dan mencari kitab itu pernah. Ambo dulu tapi aku kaji guru je. Tasimbaba lah gitu. Kalau itu kepanenya satu lah menyalahkan. Sampai di mawak ke baru. Kalau ambo pernah membaca kitabnya juga. Mempelajari dulunya. Kalau ambo pribadi ya, tapi ambo tak santiang pada sini cuma menyalah orang kau jalannya. Tahu tak Imam Ghazali hebat je. Nang guru nangku jangan kaji, baru ilmunya kan S1 burunya. Cuma kelebihannya tamat luar negarinya. Apa kalah santiang lo guru angku tu pada Imam Syafi'i imam besar. Itu contohnya begitu. Kalau di tengah-tengah kita kau ada ulama-ulama, ke ulama lah merujuk, jangan ke penceramah, jangan kepada orang nak tahu dikaji, atau orang yang baru tahu dikaji, atau orang yang baru sadar kemudian hijrahnya lalu berceramahnya. Ada padusi yang baru hijrah, dipakainya pakaian-pakaian cadar, kemudian lah pandai ceramah, ada anggap lo nyalah lah orang lah ahli fatwa lo, itulah kita yang salah pasang. Tapi bukan mencela, bukan menyalahkan, tidak. Tapi tidak gampang. Sebab pewaris Rasul ko itu tidak segampang. Di tengah-tengah kamu ada Nabi. Ya, zaman dulu kini ko di tengah-tengah kamu ay kaum muslimin ada ulama pewaris Nabi. Mereka lebih tahu daripada kamu tentang sunnah Nabi, ajaran Nabi, warisan Nabi. Karena mereka telah mempelajarinya, memahaminya bertahun-tahun. Ada yang menghafal hadis-hadis Nabi, ada yang menguasai kitab-kitab fikih dan tafsir. Mereka lebih tahu. Kembalikanlah persoalan kepada mereka. Dia ulama tu banyak. Andaikan berbeda ulama, biasa.
Sebab mereka berbeza, dia berilmu. Awak berbeza, tak berilmu, bertengkar awak jininya. Di orang Minang lah dulu undangnya tu. Ulama tak sekitab. Guru tak cik. Ya betul. Ulama tak sekitab. Itu yang perlu kita hormati. Sebab ulama-ulama aku tak sekitab. Surau nak cik. Jadi mereka aku biasa berbeza. Ni tak boleh berbeza saja. Awak nan cecunguk kau. Awak nak masih galadia aku ilmu awak. Jangan sampai lo awak kau mah. Ikut lo mah. Menerakakan, menyesatkan di jannah. Baliklah kepada orang alim sebagai pewaris. Itu ajaran kita. Kalau ayatnya di tengah-tengah kamu ada Rasulullah, kembalikanlah ke Rasulullah. Dia lebih tahu tentang kamu. Dawak kan ada Rasulullah, ada bertamu seindak, sezaman pun indak. Negari pun tak sah. Tak sama bahasa Rasulullah pun kadang-kadang nak tahu. Ni bahasa Arab, awak bahasa Minang. Atau batoh. Ado pewaris. Ado pewaris Nabi. Al-ulama'u rasatul anbiya. Mereka yang alim, yang faqih, yang rasih. Tapi ulama wah. Nah kita baca ulama. Wah kalau apa Quran orang lagi celo ulama. Apa Quran alun tentu dalam ilmunya tentang fikih le, tentang tafsir, tentang hadis, mustalah alun. Apa Quran jangan dikecelunya serba tahu. Apa Quran itu kan langkah untuk menjadi ulama, bukan berarti apa Quran lasan. Apa Quran itu jadi imamnya, dia anggap lo jadi ustaz besar dalam tentu le. Kalau dikritik oleh kebanyakan ustaz-ustaz awak. Ya, yang menjadi imam itu orang apa Quran, tapi belum tentunya faqih, alim, atau menjadi orang ahli tafsir, ahli hadis, atau masalah usul fikir, belum tentu. Sebabnya mengapa Quran suruh rencak jadi imam, jangan sampai kita anggap lo nya ulama, imam, hafiz lah. Walaupun tidak semuanya begitu, ada yang hafiz luar biasa ilmunya dalam, tapi tidak semua lo harus. Yang pandai imam kan dia apa Quran, yang pandai imam dia rencak suruh. Memang ada yang imam-imam ko di samping hafal Quran alimnya, ya tu kita akui, tapi tidak semua. Nak sado 6 bulik lo bodoh. Mentang-mentang bulik, entah tu dulu lah. Jadi intinya apa? Ndak kita nan harus dipatulian diuan oleh Nabi, oleh agama. Tiba di ulama, ndak nan kita ko ni petir ulama, kita yang harus mengikuti ulama. Awak contoh nan kalau kita sampai contoh mah. Tio kapuasolah kita ulun ibu. Biar malah tu wilayahnya wilayah orang yang ahli hisab, ahli ru'yah. Awak aku menyimak sen lah. Nyimak sen lah. Nama yang kita gendrungi, nama yang kita cenderungi. Kita berdasarkan ru'yah. Selah. Anda kami masakan hisab, ikutilah. Awak anda ahlinya doh. Lai ahli hisab, ahli merokoknya, ahli hisab. Contohnya begitu kan? Contoh begitu. Termasuk hukum bang apa? Lajaleh dewak nana riba, kenapa ada riba, begini, abang zaman Rasulullah atau begini. Salang kepada ulama. Ikuti ulama. Jadi yang terjadi di tengah-tengah umat, annafikum. Di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Ada pewaris Rasulullah. Bisa tertangkap maksudnya? Ini persoalan umat, persoalan agama. Lebih-lebih di Minang ko. Ini tidak satu orang adat tahu disyarak dah. Ulama lihat. Tidak satu orang ahli adat tahu disyarak. Mestinya orang adat tidak tahu disyarak. Balik kanan tahu disyarak.
Memang ada lo orang nan tahu di syarak, tahu di adat, tahu di syarak. Ada je. Tapi kalau di Minang jale-jalehan. Adat ko basandi syarak. Syarak basandi kitabullah. Orang adat jangan rasa sok tahu lu tentang syarak kalau memang nak tahu. Kami kan nenek mamak wah. Kami kan pengulu wah. Kadang-kadang kami ko merasa tahu lo di syarak. Dan tidak semua pengulu yang tahu di syarak tahu di adat. Kamu termasuk pengulu yang tahu di adat. Tahu no nan seketik-seketik. Menyembah nak tahu. Kalau sembah menyembah nak tahu. Sebab adat kau kan tak sembah menyembah dah. Cuma orang anggap kalau lah pandai sembah menyembah lah tahu di adat. Itu lu terbalik-balik doa. Pengulu tak menyembah-nyembah kerana pengulu kau berundiang. Salah saya sembah menyembah kerana muda-muda. Perundiang agian ke pengulu. Duduk-duduk nak kau. Di Minang lah duduk-duduknya kau. Kalau nak tahu di syarak, tanya ke ulama. Nak tahu di adat, tanya ke pengulu. Ke pengulu. No tiga no sepilin. Tiga orang sepilin. Tungkunya tiga sejalangan. Lah pilah-pilah cik-cik. Kau adat, kau orang syarak, kau orang ilmuwan. Alim ulama, cadia, pandai. Ni niat mama alim ulama cadia pandai. Bunuh kanduang nak masuk sebenarnya. Pergi masuk orang je. Bunuh kanduang nak kan nak tali tiga sepilin. Menampingi. Bunuh kanduang kau sekarang orang hebat lo beko. Menampingi. Kau kemapi gaji lo. Contoh ya. Jadi kalau dipaturin oleh Nabi, kamu yang susah, kamu yang payah. Keinginan kita, kemauan kita, apa yang kita kehendaki di yuwa Nabi, di dengan Nabi, betul Nabi, kamu yang susah. Kamu yang payah. Lalu batoh, serahkan kepada Nabi. Serahkan kepada Rasul. Ada kitab suci, tiba dawa, ada hadis Nabi. Siapa yang tahu? Serahkan ulama. Jangan sampai santiang lo pada ulama. Kami yang pandai mengaji mudah yang boko belum tentu lu lah. Jangan masuk santian pada alim ulama, orang-orang yang alim di bidang. Ngaji saya. Tapi jangan masuk hebat lo daripada ulama. Nam sebenarnya ulama gua. Cabuk kini ndak patutlah ditunggukkan kepadanya ulamanya lah. Ulamanya baru pandai ngaji, pandai mendoa, pandai mimpin salat. Pandai tahliyah, tu ulamanya. Kita nan salah Tunggu. Kau mau kau kalau ada orang menangkan kaji yang boleh nak mencecek dah. Cuman acok salah pasang. Pada petang kau baru tamat kaji baru. Lalu ceramah yang kembali, itulah kita orang. Alun lelamu. 50 tahun jadi ulama. Kamu. Sehingga sisa yang dipanggil orang buya aku mau 50 keteh. Dewa siswa kan orang nan alim ko lah buya. Dewa. Buya tu kan panggilan dewa buya. Sehingga kadang-kadang dewa tinggi lu buya kepada ustaz. Ustaz yang muda-muda buya dan tu mentolo istilah negari wa. Jadi orang lah 50 katih baru patut buya orang. Umur 30 kalau jadi di buya sebut di negari wa 6 buya ko orang lah alim ulama buya hamka orang. Buya datuk palimo kayo nyolah. Atau kalau sesuatu namanya inyak canduang nyolah. Inyak parabe, inyak jambe, inyak jao, inyak DR. Tepuklah wajar. Tidak semarang-semarang. Walakin Allah. Tetapi Allah lah yang
habbaba ilaikum, Allah lah yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan indah, dihiaskan dan dijadikannya indah dalam hati kamu keimanan itu. Kita ambil saya kesimpulan atau keringkasan. Kita awak dan orang-orang yang seperti itu termasuk sahabat beriman sehingga iman itu menjadi manih, menjadi lezat, menjadi nikmat, bagaikan hiasan di hati kita, itu Allah. Orang beriman pasti mendulukan dalam segala hal keimanannya. Sabuk iman itulah menjadi ukurannya. Iman itulah menjadi standarnya. Ya iman itulahnya memilih. Kalau kamu betul-betul beriman dan iman itu telah Allah jadikan di hati kamu dan kamu cinta kepada iman dan menjadi indah, maka taatilah Allah, taati Rasul. Bagaimana kita mau melakukan berbagai macam amal saleh, ketaatan, ibadah? Karena kitalah Allah tanamkan ke dalam diri kita keimanan. Kenapa mau kita mentaati Rasul? Walaupun kadang-kadang berlawanannya nafsu. Dia keinginan awak tundukkan. Kerana kita lah ditanamkan dalam hati kita cinta. Mendapat cinta. Menjalan dapat cinta kepada keimanan, pupuk-pupuk lah iman itu. Orang kalaulah Allah tanamkan dalam hatinya cinta kepada keimanan dan iman itulah menjadi hiasan di dadanya, itu yang menjadi standar. Ukurannya iman. Ukurannya tidak dunia lain. Tidak kemewahan, tidak pangkat, tidak jabatan lain, tidak gelar lain. Ukurannya lah santian tak santiannya orang ku nilai tidak digala, tidak pangkat, tapi iman, takwa adanya. Rata-rata awak kan masih mau kurang bukannya iman. Rata-rata awak masih mau kurang ya duniawi. Santiang hebat, berhasil, sukses, anaknya menjadi aruh. Lah menjadi anak ono sadolanya. Nak iman dari kuana, rupanya anak kulah menjadi anu. Jadi ukuran awak masih alun iman ukuran awak lah. Nak no orang beriman kah? Iman tu menjadi alat barometernya. Kalau ulun sampai wak kesana lagi, masih perlu kita diasah. Dimantap-mantap, dikokoh-kokohkan, dimohonkan kepada Allah agar iman itu memang cinta kita kepada keimanan. Melebihi cinta kepada apapun. Allah lah yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Kalaulah kamu cinta kepada keimanan, kamu akan terus mempertahankan iman itu. Ini masih cinta. Orang demi cinta kan amuah mangaset. Tahu mangaset? Demi cinta. Nah, nang kalau nan cintaku tiba di mato buto, tiba di hati mati. Itu cinta. Amuah mengorbankan, memberikan apa saja kalau cinta. Orang kalau cinta kepada keimanan, demi keimanan mau yo angok-angok dia gianya piti-piti. Ketaatan, kepatuhannya tak tanya sebab kalau iman menyuruh. Apalagi iman tu menjadi keindahan di hatinya. Indah. Zayyana ko menjadikan indah. Zayyana ko zina. Zina ko hiasan. Hiasan. Gunanya hiasan supaya orang rancak dan indah. Sehingga iman tu lah menjadi hiasan. Indah. Kalau lalu ada sampai ke sini lah minta lah. Minta lah, pupuk lah, tukuk lah, tambah keimanan sehingga memang iman tu menjadi hiasan diri, hiasan jiwa, hiasan kalbu. Siapa Allah?
Bagaimana kau amoh orang bagi ini, bagi itu, lantaran iman. Siapa yang menanamkan keimanan? Allah. Contoh bagi orang ikhlas bagaimana kau amoh orang Makkah? Nam pendorong ke Makkah tu ke macam-macam. Tapi ada orang namuh ke Makkah kau ada imannya. Lah tua-tua, lah 70 lah. Sakit-sakit tapi nyo ingin nyo ke Makkah. Kalau rian yang kita rian. Orang gaya ke selfie-selfie yang di Makkah tu tak ada. Lah kursi roda bagaimana ke Makkah. Ke Makkah mendorong. Badalah sikit-sikit. Dan ada pekna haji umrah kan aden. Umrah kan aden. Diunggu-ungguan pitih, diunggu-ungguan pitih, la tulungguan pitih. Kadang-kadang hanya mengalai sayu. Kadang-kadang mengalai kerisiak berdikit-dikit, dikit-dikit diungguannya menyudah. Dia hatinya lah ada iman. Sehingga bara pun pitih ndak barago dinolai. Sakit-sakit nak masalah dinolai. Enggak kemati dia di Makkah tu kau. Kan ada orang gitu nak. Aduh namanya iman. Iman. Ada orang gaya-gaya lah bungkuk lah tukit-tukit tiba di surau. Lama gigi-gigiannya kan surau je. Tak tentu hari ko kalam, tak tentu hari ko hujan. Tiba di surau. Sementara orang sehat-sehat. Tak ke surau je. Menyuruhnya tu. Mengang siapa karya nyo nak gadi. Kalau gadi berjajan bisa ria. Mencari cemole ke surau kan. Agak gaya. Nang gaya-gaya laki-laki ko umur 75 ni cari nak dulu. Namun ke surau. Sementara ada orang nama kelapau di simpang-simpang. Amu orang raun. Itu je. Ana bedanya. De iman itulah menjadi suatu kecintaan dan keindahan dalam jiwanya. Lahirlah berbagai macam ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Untuk itu pupuk iman. Dan segala macam persoalan balikkan kepada Rasul, kepada ulama. Kalau memang kamu orang beriman. Sebab orang beriman pasti mencintai Rasulnya. Orang beriman pasti mencintai ajaran Rasulnya. Pasti mencintai pewaris Rasulnya. Wa karraha ilaikum. Dan Allah menjadikan kamu benci, tidak suka kepada al-kufur. Kekafiran. Membenci kekafiran. Dia orang-orang kafir benci wak. Bang komentar, dia nyo kafir. Dia nyo kafir. Kalau lalu tatadam dia tiwak benci kepada kekafiran, itulah syukur wak. Ada orang yang senang dengan kekafiran. Senang lo bagaimana dengan kafir. Bahkan di aguang-aguangkannya orang kafir, dipuji-puji orang kafir. Itu tandanya kecintaannya kepada kekafiran lebih tinggi daripada keimanan. Dan kepada kefusukan. Fusuk kau ya ketidaktaatan, ketidakpatuhan berupa mengerjakan dosa-dosa besar. Orang fasik adalah pelaku-pelaku dosa besar keluar pada ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Benci, tidak suka melakukan dosa-dosa besar. Berarti iman itulah kuat di dada. Dan membenci isyan, kedurhakaan. Ada yang memisahkan fusuk ke dosa-dosa besar, isyan dosa-dosa kecil. Kalau isyan itu adalah kedurhakaan yang kecil-kecil. Intinya Allah menanamkan kebencian di hati kamu kepada kekafiran, kepada kefasikan dan kepada kedurhakaan. Kalau lah ada kita dapat itu, berarti kita lah dapat karunia. Karunia yang patut kita syukuri. Cinta kepada keimanan, benci kepada kekafiran. Masing-masingnya ada buktinya, ada realisasinya, ada faktanya masing-masingnya. Kalau tidak, baru sekedar omongan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itu, ulaika, mereka yang disifati dengan sifat di atas, cinta kepada keimanan,
dan iman itu menjadi sesuatu yang indah dinya, benci kepada kekafiran, kepada kefasikan dan kepada kedurhakaan. Nah, mereka kok berarti orang lah dapat tuntunan ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan nawa. Amin. Mudah-mudahan nawa. Buktinya nampak dalam kehidupan. Buktinya kita lebih menyerahkan segala urusan kita kepada ajaran Allah dan sunnah Rasulullah melalui ulama-ulama. Sekian kaji kita. Harilah tengah hari ya, lebih. Semoga berfaedah, berguna dan bermanfaat untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.